astaghfiruhu wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamnya. Izinkan saya hari ini untuk membahas sedikit tentang riba bukan praktik ekonomi Islam. Seperti yang kita ketahui, dalam agama Islam diajarkan aturan ekonomi yang berlandaskan iman dan berlandaskan akidah. Allah Subhanahu wa taala memberikan beragam rezeki, penghasilan, makanan sebagai ujian dan cobaan untuk melihat kesungguhan mereka dalam memperlakukannya. Allah Subhanahu wa taala juga mengizinkan mereka untuk melakukan transaksi jual beli dan berdagang agar urusan mereka di dunia ini menjadi lebih teratur, sesuai dengan ketentuan, kebijaksanaan, dan kasih sayangnya. Salah satu ciri khas dan keistimewaan Undang-Undang Ekonomi Islam ialah diharamkannya riba dan diancamkannya dengan ancaman keras terhadap pelaku-pelaku praktik riba. Kenapa ada ancaman dan dosa bagi yang melakukan riba? Riba ini memiliki banyak dampak negatif, akibat buruk, ancaman bahaya, bencana berkepanjangan, sanksi dunia dan akhirat, dan sangat merugikan kehidupan individu maupun masyarakat. Riba adalah dosa besar, kejahatan sadis, dan bencana yang dahsyat yang diharamkan berdasarkan kitab Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan, riba ini menjadi salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 161 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arrinhim riba wa qad nuhu anhu wa lihim amwalan nasi bibatili wa atadna lil kafiri minhum azaban aliman, yang artinya kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Shadaqallahul azim. Telah kita ketahui begitu diharamkannya riba. Jauhilah riba sejauh-jauhnya. Jangan pernah berkenalan dengannya, karena sekali kita mengenal riba, akan muncul rasa ingin dekat dengannya. Dari kedekatan itu akan timbul rasa cinta padanya. Dan di saat kita sudah jatuh cinta kepada riba, sungguh semakin sulit kita untuk melepaskan diri dari jeratan pesonanya yang membuat kita begitu mabuk kepayang pada awalnya, namun pada akhirnya riba akan membuat hancur hidup kita. Kehancuran yang disebabkan oleh riba sangatlah mengerikan. Bahkan banyak manusia yang awalnya jujur menjadi pembohong, yang awalnya santun pun akan menjadi kasar. Kenikmatan dan kemewahan yang berasal dari riba memang sangat menggoda, dan banyak dari kita berlomba-lomba untuk menggapai segala keinginan dengan jalan berteman dengan riba. Pinjam 100.000, mengembalikan 150.000. Enteng dan lunas. Pinjam lagi 500.000, mengembalikan 750.000. Lunas juga. Pinjam lagi sampai berjuta-juta dan wajib mengembalikan sebesar hampir 2 kali lipat. Mulai kalang kabut dan akhirnya gagal melunasi. Apakah pemberi hutang ikhlas uang yang mengendap di kita? Sama sekali tidak. Hutangkanlah ditagih. Berikut bunga-bunganya yang akan terus mencekik leher. Satu persatu harta kita punya dan
kita beli dengan riba, pada akhirnya akan habis untuk kita membayar riba itu sendiri. Kita jual, lalu habis, dan masih belum cukup harta yang kita beli itu untuk melunasi. Banyak yang akhirnya menjual dirinya sendiri, menjual segala yang dia punya, menjual kejujuran, dan ujung-ujungnya orang yang terlanjur asmara pada riba menjadi sakit hati sesakit-sakitnya. Itulah janji Allah yang diperuntukkan bagi penyembah riba. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Sudah diperingatkan Allah bahwa dirinya orang-orang yang memakan riba itu sama seperti berdirinya orang-orang gila yang disebabkan tekanan batin dan siksaan jiwa. Allah lebih tahu segala yang tidak kita tahu. Allah sudah memperingatkan kepada manusia agar jangan sekali-kali tercampur adukan antara jual beli dan riba. Jual beli dihalalkan, tapi riba diharamkan. Terlibat dalam jual beli yang dibumbui riba, maka haramlah jual beli itu. Oleh karena itu, kita jauhilah riba, praktik-praktik yang mendekati riba, dan kegiatan-kegiatan yang mengandung riba. Bagi yang sudah terjerumus, ayo kita keluar, dan bagi yang belum, janganlah sekali-kali mencoba, karena niscaya Allah akan selalu meridhoi apapun yang kita lakukan selagi kita tidak melakukan hal yang dilarangnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Karena itu saya mohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.